Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Hulur Rohman dari kelas 11 RPL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk asesmen mata pelajaran web development. Jadi proyek yang akan saya presentasikan kali ini adalah sebuah proyek CRUD atau Create, Read, Update, and Delete sederhana menggunakan framework Laravel. Jadi proyek yang saya buat kali ini adalah bernama Blogit, yaitu sebuah website untuk membuat dan membaca blog. Baik, ketika user membuka website saya untuk pertama kali, inilah yang akan tampil. Ini merupakan halaman landing page ya. Baik, sebelum saya membahas codingannya, pertama-tama saya akan bahas dulu memperlihatkan dulu tampilan dari website saya. Setelah dari halaman landing page, selanjutnya user akan diarahkan ke halaman dashboard. Dan seperti inilah tampilan dari halaman dashboard ketika belum ada data apapun. Untuk pengetesan, saya menggunakan Seeder. Jadi, seeding database ini berfungsi untuk menambahkan data dummy ke database saya. Tujuannya biasanya dipakai untuk melakukan pengetesan. Setelah saya tadi ya, database ini seharusnya sekarang sudah ada database ya. Nah, sudah muncul di sini data-datanya. Ini merupakan ya setiap blognya. Ini semuanya merupakan data dummy. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, kotak-kotak grid kayak gitu. Saya menggunakan layout grid untuk menampilkan database, untuk menampilkan entry blognya. Nah, jadi di sini untuk setiap blognya sendiri ada cover image, ada title atau judul, dan ada juga di sini ditampilkan 100 kata pertama atau ya bagian awal dari isi blognya. Dan di sini juga ada tanggal pembuatan dari blognya atau tanggal ditulis, dan di sini juga ada tombol untuk membaca yang lebih detail. Dan untuk menampilkan datanya sendiri, saya menggunakan pagination. Jadi per halaman seperti ini, dan per halaman itu saya menampilkan 10 data. Di sini ada 10. Ini menggunakan Laravel pagination. Jadi mudah. Ya. Tadi untuk CD-nya sendiri saya menambahkan 100 data dummy, makanya di sini ada 10 halaman. Dan ini sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, setelah dari dashboard ini, saya akan mencoba untuk lihat detail dari blognya. Setelah kita pencet right more tadi, ini akan mengarahkan kita ke halaman baru ya, halaman detail dari blognya. Di sini akan menampilkan ya seperti tadi sih, cuma lebih besar aja dan lebih fokus, lebih terfokus informasinya. Di sini ada cover image, ada title, ada informasi tentang waktunya, kapan dibuat dan kapan diupdate atau diubah. Dan di sini ada isinya yang lebih lengkap lagi, pastinya isi dari blognya ditampilkan semua di sini. Dan di sini juga ada tombol teman-teman ya untuk mengedit atau menghapus si blog ya, dari untuk mengedit atau menghapus entry blog tersebut, entry blog ini. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat atau menambahkan data entry blog baru. Tinggal pencet aja tombol create entry ini. Lalu di sini kita akan diarahkan dan ditujukan ke halaman home-nya, buat blog baru. Nah, di sini kita bisa memilih warna apa yang ingin kita gunakan untuk bisa dipilih. Dan di sini kita juga bisa memilih untuk mengupload covernya, tapi ini sifatnya opsional, jadi bisa ditinggalkan aja. Bisa dihapus juga, tapi ya saya akan perlihatkan. Kalau misalkan kita tambahin cover line, sini kita isi aja, misalkan sini kita pakai lorem ipsum aja, dan saya akan coba untuk menambahkan data baru. Setelah mendapatkan data baru, ini otomatis akan redirect ke halaman blognya, halaman detailnya. Di sini udah kelihatan ya.
Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengedit data dari entry block ini. Tinggal pencet aja tombolnya, lalu kita akan diarahkan ke formnya. Saya akan coba edit untuk mengganti warnanya, lalu kita coba untuk menghapus sebagian besar dari isinya atau kontennya. Kita lihat apakah perubahannya masuk ke dalam database atau tidak. Nah, sudah ya. Jadi untuk pengeditan sudah berhasil. Selanjutnya, mari kita coba untuk menghapus. Ya, bentar. Sebelum menghapus, mari kita lihat dulu tampilannya di dashboard. Jadi sebelumnya saya ingin menunjukkan bahwa datanya sudah masuk ke dalam dashboard dan sudah dimunculkan, sudah masuk dalam database dan sudah dimunculkan dalam dashboard paling awal. Kenapa paling awal? Karena database-nya memang sudah di-sorting, sudah di-order by berdasarkan waktu pembuatannya. Jadi yang dibuat paling baru bakal muncul paling awal di halaman pertama dan paling atas sebelah kiri. Baik, selanjutnya saya akan coba untuk menghapus bloknya. Pencet. Nah, kalau sudah dihapus maka akan muncul tulisan seperti ini, entry successfully deleted. Dan sudah hilang juga dari dashboardnya, berarti sudah berhasil dihapus. Baik, selanjutnya saya akan coba tampilkan dan jelaskan codingannya. Pertama-tama kita ke file web.php dulu atau ke file routingnya. Jadi ya di sini routingnya sederhana saja ya. Oke, di sini ada jadi routing yang pertama ini adalah routing untuk landing page-nya. Dia akan menampilkan view bernama home. Lalu selanjutnya di sini juga ada root yang kedua adalah root dashboard yang ya ini menampilkan halaman dashboardnya yang menampilkan semua datanya menggunakan pagination tadi ya, halaman awal juga tadi. Dan ini ada routing untuk melihat detail dari setiap blognya, entry.show, dan juga ada routing untuk menampilkan form untuk menambah blognya. Ada juga routing untuk menampilkan form untuk mengedit blog, dan juga ini adalah routing untuk mengakses database-nya untuk menghapus ya kalau yang ini untuk menambahkan data ke database, untuk mengedit data dari database, dan ini untuk menghapus data dari database. Migrasinya sendiri cuma ada sedikit ya, cuma ada 4. Yang pertama itu adalah kita membuat table entries. Ini adalah table yang menyimpan data-data setiap blog kita tadi, entry-nya, setiap entry itu. Jadi kan nanti ketika user upload image itu dia akan simpan di ya storage servernya, dan yang kita simpan di database itu bukan data binary dari si image ya, bukan file image ya, tapi yang kita simpan dalam database itu adalah lokasi si image ya. Makanya dalam database tipe datanya adalah string, dan ini kita bikin label karena si cover image ini saya bikin supaya opsional, jadi kita bisa tambahkan dan bisa juga tidak. Migrasi yang kedua itu create ya table color. Ini membuat table color dengan primary key-nya, ID, dan ada kolom kedua adalah hex-nya, yaitu data warnanya, data hexadesimalnya, ranknya 7. Dan ada juga kolom yang terakhir adalah nama atau nama dari mana tersebut. Garis yang ketiga kita hubungkan antara kolom entry dan kolom color. Kita buat supaya kolom bg color di entry ini jadi foreign key yang mereferensikan kolom ID di table color. Lalu di sini ada juga lalu migration yang terakhir adalah kita menambahkan data preset untuk colornya, karena walaupun color ini database tapi akan sangat jarang sekali berubah-ubah, makanya kita set di awal ini colornya. Ya, di sini jadi ya ada 8 warna. Ada warna putih, ada kuning, orange, merah, pink, ungu, biru, dan hijau. Di sini adalah ada database seeder ya. Database seeder ini adalah berfungsi untuk menambahkan data dummy.
Sini kita menambahkan data dummy 100 baris ke kolom entry. Lalu selanjutnya ada factory-nya. Ini juga berfungsi untuk menambahkan data dummy. Ini mengatur bagaimana data dummy itu dibuat. Kita menggunakan modul faker. Faker ini jadi dia akan menghasilkan data yang fake atau random. Untuk kolom title kita menghasilkan kalimat random. Kontennya kita menghasilkan paragraf random sebanyak 20 paragraf untuk setiap baris, dan cover image saya mengambil data dari gambar online dari placehold.co. Lalu di sini ada bagi color juga, kita ambil random dari tabel colornya. Nah, baik, lanjut lagi, kita di sini membuat data dummy untuk created ad dan updated ad-nya juga. Jadi di sini kita menghasilkan data tanggal random dari tanggalnya itu dipilih dari hari ini, detik ini, sampai ke 1 bulan ke belakang controller. Jadi di controller ini sendiri cuma ada 1 controller ya, cukup simple. Yang pertama kita punya fungsi validate yang berfungsi untuk memvalidasi requestnya. Lalu selanjutnya ada index, ini adalah fungsi untuk dashboardnya yang menampilkan semua data entry dalam pagination. Lalu ada function show, ini menampilkan data entry blocknya secara spesifik, yang tampilan penuh itu, yang tampilan terfokus. Lalu di sini ada juga create, ini berfungsi untuk menampilkan form untuk menambahkan data. Ini formnya aja ya. Dia menggunakan view bernama entry.form. Di sini juga ada function edit yang menggunakan view yang sama, entry.form. Yang ini berfungsi untuk menampilkan data, untuk menampilkan form untuk mengedit data entry-nya. Lalu di sini ada function store yang berfungsi untuk mengakses database-nya, untuk menambahkan data request ke database. Ini bagian kode yang di atas ini, yang pertama digunakan untuk mengecek cover image. Jadi karena data image itu tidak bisa menggunakan hold ya, maka di sini saya menggunakan session storage untuk menyimpan data image sementara. Jadi kalau misalkan, itu artinya kalau misalkan old datanya ada dan kita pilih untuk merestore, kita pilih untuk tidak merestore cover image, maka si data old image-nya conditional yang kedua yang kita lihat ketika kita menambahkan data, apakah ada data image atau tidak. Kalau misalkan ada data cover image, maka dia akan disimpan di session storage. Kenapa disimpan di session storage ini? Supaya kita bisa gunakan seolah-olah seperti old value. Karena old value itu tidak support data image, makanya kita simpan di session storage. Dan yang disimpan di session storage ini sebenarnya cuma path-nya atau lokasi si image-nya. Jadi sebelumnya image itu bakal disimpan dulu, benar-benar disimpan di dalam storage servernya, lalu kita simpan lokasi image-nya di session storage. Dan kalau misalkan validasi dari validasi datanya gagal, misalkan title-nya tuh kosong, kan otomatis dia akan balik lagi ke halaman form ya. Ketika dia balik lagi ke halaman form itu, supaya tidak usah upload ulang cover image-nya, maka akan diambil dari session storage. Lalu di sini fungsi selanjutnya adalah validate yang berfungsi untuk validasi. Lalu ada juga di sini adalah untuk menambahkan datanya. Kita bikin entry baru, lalu kita state setiap kolomnya. Dan untuk image kita ambil dari session storage ya, dengan defaultnya ini. Lalu ini. Dan terakhir, setelah kita berhasil menambahkan data, tentunya jangan lupa kita hapus data temporary cover image dari session storage, supaya ketika user bikin data baru lagi, dia nggak otomatis ngambil cover image yang sebelumnya di kosongnya ya. Lalu selanjutnya, setelah selesai, kita redirect ke view entry.show. Ya, ini menampilkan tampilan spesifik atau tampilan terfokus
atau tampilan detail dari blognya. Lalu di sini adalah function update. Sama aja sih sebenarnya, cuman perbedaannya dengan function store itu cuma di sini aja. Lalu di sini juga ada function destroy yang berfungsi untuk menghapus data dari database. Lalu di redirect lagi ke dashboard. Di sini saya punya beberapa view. Yang welcome ini bukan ya. Nah, kita mulai dari home. Jadi di home view ini adalah landing page-nya. Sebelumnya untuk stylingnya sendiri saya menggunakan Tailwind CSS supaya cepat dan praktis ya. Makanya mungkin agak sedikit berantakan kayak gini, banyak class. Ya di sini cukup simpel untuk menampilkan halamannya. Jadi home yang saya maksud itu adalah halaman ini. Simple ya. Makanya kodenya juga sedikit. Login. Lalu selanjutnya adalah ada halaman dashboard. Nah, jadi di dashboard ini yang pertama sebelumnya explode title itu adalah komponen layout ya. Jadi saya menggunakan layout supaya ya kita lihat ya di layoutnya. Supaya tidak menulis kode secara berulang. Kodenya layout itu. Jadi halaman yang berbeda menggunakan layout yang sama atau serupa lah. Dan di layout ini saya sebenarnya nggak set banyak sih. Layout ini cuma saya set buat otomatis mapping atau meng-set title-nya, title yang ini, dan juga untuk styling si bodinya secara sederhana. Jadi untuk semua halaman itu menggunakan style yang sama dari sini, dari layout ini. Ini di title-nya itu di set dari variable title. Lalu di sini juga ada layout selanjutnya. Layout main itu layout yang ini. Jadi di layout main itu dia ada headernya. Ya, jadi supaya praktis kita tidak perlu menambahkan header di setiap halaman, cukup pakai aja layoutnya. Jadi header ini otomatis muncul di semua halaman. Misalkan kita pindah halaman, karena kita masih pakai layout yang sama, maka headernya bakal muncul. Di dashboard sendiri sederhana ya. Di sini kita menampilkan secara berulang menggunakan perulangan for each, menampilkan setiap entry. Lalu di sini ada ya view selanjutnya, view form yang berfungsi untuk menampilkan ya untuk menambahkan dan edit data ya. Ini adalah formnya, cukup panjang ya. Juga ada beberapa JavaScript, fungsi JavaScript. Jadi fungsi yang pertama ini convert to base64 ini saya gunakan untuk ubah data image yang user upload ke dalam base64. Jadi base64 ini adalah format data untuk memungkinkan kita menyimpan atau merepresentasikan data binary seperti image atau gambar ke dalam string atau teks. Nah, saya gunakan function ini untuk menampilkan preview-nya. Ya, preview ini. Nah, itu digunakan function yang tadi convert to base64. Ini juga ada function change background ini untuk otomatis ngeset background color-nya. Nah, ini menggunakan function change background. Ada juga preview cover yang sama seperti tadi, masih berkaitan ya. Jadi preview cover ini juga memanggil function convert to base64. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar covernya, preview ini. Baik, sepertinya segitu saja yang dapat saya presentasikan. Itulah keseluruhan project saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.